masih belajar dengan teori, kita ingin mengetahui apa sih sebenarnya sumber-sumber cahaya dalam fotografi. Pengen tahu kan teman-teman? Yoi, itu tandanya teman-teman penasaran nih akan fotografi. Ingin tahu lebih dalam? Jangan lupa teman-teman subscribe dulu, klik loncengnya ya. Modal utama dalam fotografi itu adalah apa? Uang. Uang nggak sih? Itu untuk usaha. Tapi kalau modal utama untuk mendapatkan sebuah foto itu adalah cahaya. Tanpa cahaya nothing. Bila kita memotret tanpa cahaya, maka kita tidak akan mendapatkan sebuah gambar dalam kamera kita. Karena kamera itu dalam hal memotret butuh modal dasar, yaitu cahaya. Dan cahaya sendiri itu merupakan sinar yang berupa spektrum ya. Ada gelombang warna. Gelombang warnanya dari orange sampai ke biru-biruan, atau dari kemerah-merahan sampai ke biru-biruan. Dan spektrum warna ini dalam fotografi inilah yang disebut dengan nama derajat Kelvin. Cahaya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, cahaya alami, cahaya natural. Itu dari pertama matahari, bulan, dan bintang. Merupakan cahaya yang kontinus, cahaya yang terus menerus. Itu alami dari yang kuasa. Itu tidak ada dijual ya. Adanya dari yang kuasa yang buat. Yang kedua, ada namanya artificial light. Cahaya yang sengaja dibuat sehingga apa yang kita foto itu terkesan natural. Contohnya cahaya lampu, cahaya hati aku. Itu bukan ya. Cahaya lampu studio itu termasuk artifisial buatan. Cahaya buatan ada yang bersifat kontinu, itu namanya lampu kontinus. Ada juga yang bersifat ons, hanya sesaat, yaitu flash. Ada juga kategori sumber cahaya. Yang pertama, available light, yaitu adanya ketersediaan cahaya pada saat kita memotret. Misalkan kita fotonya di outdoor, cahaya yang tersedia adalah cahaya dari matahari. Yang kedua adalah artificial light, cahaya yang sengaja dibuat. Yang ketiga, ada jenis sumber cahaya yang namanya practical light, yaitu sumber cahaya yang berasal dari lampu taman, lampu belajar, lampu kendaraan, lampu mobil, dan lain-lain. Yang terakhir, sumber cahaya pictorial light. Ini cahaya yang sengaja dibuat misalkan menjadi seimbang sehingga menjadi beauty. Di sini ada jenisnya main light, fill light, key light, backlight, dan background light. Inilah yang kita pakai dalam pemotretan pictorial light. Walaupun sebenarnya ini termasuk cahaya buatan atau artifisial. Kalau begitu bagaimana dengan arah cahaya? Arah cahaya itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, front light, yaitu cahaya yang berasal dari depan subjek. Baik kita memotret model ataupun benda
atau produk cahayanya berada dari depan. Yang kedua, side light, cahaya yang berasal dari samping kiri atau kanan, terserah ya, mau di kiri atau di kanan, dari objek atau subjek yang kita foto. Yang ketiga, backlight, arah cahaya yang datang dari belakang subjek atau objek yang kita foto, atau dari depan fotografer pada saat pemotretan. Cahaya ini bagus untuk menghasilkan foto siluet. Yang keempat, arah cahaya top light dan down light. Top light ini adalah arah cahaya yang sangat keras dan tepatnya jam 12 siang, dan pemotretan pada jam segini tidak baik karena akan menimbulkan mata panda di model yang kita foto. Tidak disarankan dan tidak direferensikan memotret pada jam itu. Sedangkan downlight, arah cahaya lampu atau lighting berasal dari bawah. Efek ini juga tidak dianjurkan untuk dalam fotografi. Karena apa? Karena memiliki kesan yang serem dalam sebuah pemotretan. Lampu ini juga disebut dengan lampu horor ya, karena yang kita foto itu jadi jelek apabila kita motret dari bawah. Saya contohkan dengan handphone saya. Oke. Lihat. Jadi saya seram seperti hantu. Efek lighting ini sering dipakai dalam pembuatan film horor sehingga serem, dan ini tidak dianjurkan dan tidak direferensikan oleh fotografer untuk memotret dari sisi downlight, kecuali dia mau ngambil serem, efek seremnya itu dari arah cahaya. Sekarang kita belajar mengenai warna dari temperatur cahaya atau suhunya. Yang pertama mengenai temperatur, kita berbicara dengan namanya disebut daylight. Ini yang sering dipakai dalam semua flash. Warna Kelvinnya itu WB-nya matahari, karena lampu itu dibuat di studio berdasarkan matahari. Jadi kalau kita motret selalu hanya ada satu main lightnya, nggak mungkin dua matahari ya. Jadi main light itu ibaratkan matahari yang menyinari, karena kita bisa atur-atur di dalam studio. Kalau matahari kan kita nggak bisa pindah-pindahin ya, bahwa dia itu alami. Daylight ini memiliki warna kecenderungan biru keputihan. Contohnya adalah sinar matahari yang seperti saya contohkan tadi. Ini adalah spektrum warnanya dari matahari. Yang kedua, tungsten. Sifat cahayanya dari kuning ke orange hingga jingga. Ini adalah efek cahaya dari misalkan pada saat kita sore hari. Jadi sunset itu adalah istilahnya tungsten ya. Dan juga contoh lainnya lampu petromak, karena menghasilkan warna dari kuning, oranye sampai jingga. Itu warna yang dihasilkan. Yang ketiga, fluorescent. Warna cenderung ke hijau-hijauan, ke putih-putihan. Contohnya adalah lampu neon. Kita membahas dengan metode pencahayaan. Yang pertama, direct light, yaitu cahaya yang disinari langsung. Misalkan dengan cahaya senter ini, dia akan menyinari saya langsung. Ini namanya direct light. Yang kedua, ada istilah reflected light.
yaitu lampunya dibiaskan atau dipantulkan baru ke subjeknya. Contohnya jika lampu ini menggunakan reflektor dulu baru dipantulkan ke saya, jadi nggak langsung. Jadi ada reflektor dulu baru dipantulkan ke saya, ke objeknya, seperti itu. Ambient light yaitu cahaya pada ruang sekitar. Contohnya cahaya pada ruangan pada saat ini namanya ambient light ya. Jadi misalkan kita ke kafe, itu adalah ambient lightnya pasti ada di situ, cahaya yang dihasilkan oleh sekitar situ. Yang keempat ada namanya window light, cahaya yang berasal dari jendela. Pintu juga bisa nggak sih window light? Bisa, namanya door light. Salah bukan door light, tetap namanya window light karena cahayanya berasal dari istilahnya aja itu window light, walaupun itu dari pintu ya, bukan jadi door light. Contoh lainnya window light itu misalkan kita ke hutan, banyak pohon, terus di pohon itu ada celah-celah cahaya ya, itu namanya window light juga, termasuk salah satu contoh. Celah-celah pohon itu ada, terus kita kasih asap lagi, makin kelihatan celah-celahnya, itu juga window karena dia dari celah-celah ya, prinsipnya dari celah. Itu mengenai tadi ada yang langsung, ada yang dipantulkan dulu, ada cahaya sekitar, cahaya ruangan, ada juga window light. Itu mengenai metode pencahayaan ya. Cahaya terbagi atas dua, ada yang cahaya kontras dan kurang kontras. Sifat-sifat dari cahaya kontras itu adalah cahaya yang langsung menyinari objek tanpa dipantulkan atau tanpa ada diffuser, itu langsung. Jadi sifat cahayanya keras dan kemudian sifat bayangannya juga keras. Contohnya seperti pada foto ini. Dan kemudian pada saat kita jalan di siang hari, itu juga bisa menghasilkan cahaya yang kontras, yaitu misalkan pada saat terik banget kita akan berjalan, pasti akan lihat bayangannya. Bayangan yang kita lihat ternyata pekat banget, kontras banget, hitam, tebal, kental. Itu namanya sifat cahaya yang kontras. Yang kedua, bagaimana dengan sifat cahaya yang kurang kontras? Prinsipnya sama. Cahaya yang disinari tapi ada diffusernya. Contohnya pada saat kita berjalan, yang tadi kan yang pertama kita berjalan dengan hari yang panas. Kita berjalan pada saat mendung. Jadi atau berjalan pada saat matahari ditutupi oleh awan. Lihat bayangan yang kita hasilkan, apakah terlalu hitam, apakah abu-abu, tipis-tipis ya, gitu ya. Jadi teman-teman bisa membedakan mana cahaya yang kontras dan tidak. Karakter cahaya cuma dua, cahaya harsh atau keras, hard light, dan soft light. Cahaya keras itu adalah cahaya yang langsung ke model kita yang kita foto tanpa adanya diffuser, itu keras banget cahayanya. Cahaya jam 1 siang, jam 2 siang itu terik banget ya, kalau nggak ada diffuser awannya. Yang kemudian ada namanya soft light. Soft light itu adalah cahaya yang memakai diffuser, contohnya flash pakai payung atau flash pakai softbox gitu ya. Itu namanya cahaya soft light, cahaya yang lembut. Pagi hari juga termasuk cahaya soft light ya, kalau mataharinya nggak terlalu panas. Ya benar. Kalau panas namanya hard light. Lighting style itu ada terbagi 3. Yang pertama high key, yang kedua low key, yang ketiga gradual light. Pertama high key, yaitu yang dipakai di studio, memiliki sifat cahaya yang high ya,
dan belakangnya putih semua, terang putih. Dan kalau motret ini menggunakan intensitas cahaya yang sangat tinggi, jadi pasti lebih dari satu lampu. Dan kalau kita lihat di peta RGB di histogram itu highlightnya pasti lebih tinggi, ada grafiknya. Berbeda dengan low key. Kalau low key grafik yang low-nya yang akan grafik tinggi. Nah, kalau low key ini adalah kondisi sesuatu pemotretan dengan low cahaya rendah. Contohnya kita pakainya ini di studio ya. Kemudian low key di dalam indoor dengan cahaya dari window light, dan kita atur supaya cahayanya tuh masuknya nggak semua dari jendela, cuma tipis aja, kita kasih penghalang gitu, jadi kayak lubang-lubang, jadi kayak sinar roll gitu. Kita kasih asap rokok, itu juga termasuk low key, jadi hanya wajah orangnya aja yang kelihatan, setengah badan, itu bagus juga efek low key dari window light. Kemudian efek low key ini banyak juga dipakai dalam studio, dalam pemotretan studio. Yang terakhir, yang ketiga, ada namanya gradual light, yaitu cahaya dari gelap ke terang atau dari terang ke gelap. Ini namanya gradual light dan sering dipakai dalam studio juga. Jadi satu lampu dari kiri terus jatuhnya ke kanan, itu pasti kan gradasinya warnanya kan terang, redup dan ada gelap. Atau bisa juga dengan cahaya matahari yang dari samping ya, samping kiri atau kanan itu datangnya, terus kena tembok. Di tembok ada berdiri model ya, modelnya disinarin matahari, dan di sisi model yang di bawahnya itu akan turun gradasinya karena cahayanya cuma sampai sebatas di atas model aja mungkin. Itu kira-kira seperti itu gradual light, cahaya yang mengalami gradasi ya. Bagaimana dengan cahaya hati aku? Nah, kalau cahaya hati aku itu selalu terang buat kamu. Canda-canda, itu cuma modus aja. Anak milenial gitu loh. Begitulah mengenai sumber-sumber cahaya pada fotografi. Semoga teman-teman bisa dapat belajar dengan baik pada materi ini. Jika ada pertanyaan, saran, kritik, tolong di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Tetaplah selalu bercahaya.